Halo, nama saya M. Betrian dengan NPM 2006 020169. Hari ini saya mau menjelaskan tentang otonomi daerah. Kita langsung aja. Nah, ini ada nama saya dan NPM saya. Oke, jadi otonomi daerah bukanlah merupakan suatu kebijakan yang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Karena sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah dikenal adanya otonomi daerah yang dipayungi oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beribu pulau yang dibatasi oleh lautan, sehingga dalam menjalankan suatu sistem pemerintahan tidak bisa dijalankan secara terpusat. Karena banyaknya pulau yang ada di Indonesia membuat pemerintah sangat sulit menjalankan sistem pemerintahan yang ada. Lanjut, Negara Republik Indonesia memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada setiap pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Diarahkan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkat pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendapatan asli daerah atau disingkat dengan PAD adalah suatu sumber keuangan daerah yang juga merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada pasal 3 ayat 1, PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Terlanjut, pendapatan asli daerah diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil distribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Hasil kekayaan daerah yang sah yakni hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dihasilkan, yang tidak dipisahkan maksud saya, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah. Dengan adanya pendapatan asli daerah, maka minimalisasi ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat, karena daerah diberikan kewenangan untuk menggali potensi daerahnya masing-masing untuk meningkatkan pendapatan daerah masing-masing. Seiring dengan kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah memberikan kewenangan lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab pada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi daerah masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah juga menjelaskan daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara Republik Indonesia. Dalam pasal 22 ayat 1 juga menyebutkan daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dalam melaksanakan tugas pembantuan. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut dititik beratkan pada pemerintah kabupaten dan kota yang dimaksudkan agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri. Oleh karena itu, upaya serius oleh daerah kabupaten untuk meningkatkan keuangan daerah.
Peningkatan keuangan daerah utamanya melalui pendapatan kas daerah merupakan hal yang dikehendaki oleh setiap daerah, karena keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah yang berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah, atau sumber penerimaan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah di daerah. Dan di sini ada landasan teoritis. Negara Indonesia merupakan negara yang merdeka dan berdaulat, karena Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum di Indonesia diketahui pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep kewenangan pemerintah daerah untuk mengurus sendiri rumah tangganya berdasarkan asas otonomi daerah diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada ayat 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pada ayat 2, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan juga pembantuan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, yang berwenang untuk mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pemerintahan seperti yang disebutkan pada pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Ya, itu saja sebuah penjelasan dari saya. Saya M. Putrian dengan NPM 2006020109 undur diri.